Dulu jempol kita tak berdosa, sekarang udahlah dari hati lewat lisan dialurkan lagi ke jempol. Nah, tiap hari luar biasa. Dulu kalau kita mau silaturahmi, kita datang ke rumah orang karena tak ada komunikasi, tak ada telepon. Sekarang tak mesti datang ke rumah orang untuk silaturahmi, tapi entah apa isinya. Jadi jaga diri baik-baik. Tak lama kita ni Pak, dah pada tua. Saya sudah 50 saya. Cuman kita enggak tahu siapa di antara kita ni yang duluan. Ya, saya duluan antara bapak-bapak dia, enggak apa-apalah. Wa sahbihi ahlus sidq wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kegiatan kerja dan usaha kita dimudahkan dan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surah Al-A'raf ayat 40 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la yufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, wastakbaru anha, dan sombong kepadanya, la yufattahu lahum abwabus sama', tidak akan dibukakan pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la yadkhulunal jannah, dan tidak akan dimasukkan ke dalam syurga, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai gajah masuk lubang jarum. Kadzalika najzil mujrimin. Begitulah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa atau bermaksiat. Secara garis besar, mungkin kita bingung mendengar kenapa ada sebutan gajah di situ. Gajah masuk lubang jarum. Gajah itu kecil atau besar? Kalau jarum itu kecil. Tak pernah kita berpikir gajah itu kecil, dan tak pernah pula kita berpikir jarum itu besar. Meskipun sebenarnya ada juga si jarum besar. Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan kata al-jamalu bisa dibaca al-jumalu. Kalau al-jamalu itu gajah, kalau atau unta, kemudian al-jumalu itu tambang besar, tambang pengikat kapal itu, yang kadang-kadang besarnya sebesar paha. Karena kalau yang kecil tak mungkin pula untuk ikat kapal yang kecil. Yang kecil itu ikat pompong, yang besar itu untuk ikat kapal. Nah, kalau tambang besar pun juga tidak bisa masuk dalam lubang jarum. Apa makna yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Menurut Ibnu Abbas, penyebutan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat itu sebenarnya Allah memastikan bahwasanya orang kafir tidak akan pernah masuk syurga. Itu juga sebagai gambaran buat kita sebagai manusia. Kenapa disebutkan pertama tentang pendusta? Karena dusta ini paling gampang kita buat, paling gampang kita ucapkan. Maka Allah nyatakan dari awal, innal ladzina kadzdzabu. Beda makna kadzdzabu dengan kadzaba. Kalau kadzaba itu bohong biasa, bohong. Tapi kalau kadzab itu atuknya, udah kakap dia.
Apapun yang disampaikan pasti bohong. Jadi Allah nyatakan seperti itu. Orang-orang yang suka bohong, artinya tak percaya dengan ayat Allah, ini nanti akan sama dengan seperti orang kafir itu yang tidak dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Rasulullah pun menyatakan dalam hadisnya, man kadzdzaba, sama bahasanya, innal ladzina kadzdzabu. Hadis Rasulullah, man kadzdzaba, sama bahasanya, siapa yang mendusta atau yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, falyaqad maq'adahu minan nar. Artinya dia pilih sendiri tempat duduknya itu dari api neraka. Harapannya buat kita semua, kan kita kaum muslimin, orang beriman, salah satu ciri orang beriman itu menghindari dari dusta. Nah sekarang Masya Allah, dengan kecanggihan teknologi ini gampang betul kita berdusta. Ditelepon dari rumah oleh istri, bang kok belum balik bang? Biasanya spontan jawabannya itu apa juga? Macam-macam jawabannya. Ada orang yang duduk dalam mobil tapi jawabannya tidak dalam mobil. Ada yang duduk di masjid tapi jawabannya tidak duduk di masjid. Ini bagian dari dusta sebenarnya. Kenapa ini terjadi? Karena kita merasa yang kecil itu gampang, sehingga tidak terasa yang kecil itu akan menjadi besar. Biasakan berkata jujur meskipun berat. Karena Rasulullah juga mengingatkan hal yang demikian. Ballighu anni walau ayah, qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan meskipun satu ayat, dan kadang-kadang itu berat untuk disampaikan. Bang, kenapa belum balik? Biasanya jawabnya apa coba? Masih banyak kerjaan. Padahal tak ada yang dikerjakan. Lihatlah di WhatsApp itu. Saya selalu mengajak kawan-kawan, WhatsApp itu jangan hanya sebatas untuk berita biasa. Bikinlah berita-berita yang luar biasa. Kenapa tidak Anda tulis hadis-hadis Rasulullah, share? Jangan selalu mengintip. Ini ada sebagian kita mengintip. Apa yang diintip? Status orang. Habis waktunya. Buka WA, geser ke kiri, dari atas sampai ke bawah disusur. Status orang aja yang dilihat. Bapak ini di sini, bapak ini di sini, abang ini di sini, adik ini di sini. Itu aja yang dilihat. Apa manfaatnya? Kenapa tidak ditulis hadis Rasulullah, kirim? Kalau tadi komandan bikers kita sebut bahasa Arab, itu subhanallah. Satu mufradat, tulis, kirim. Itu manfaatnya banyak. Supaya kita bicaranya benar, supaya tidak tertukar kata-kata. Contoh kecil yang paling simple, surah yang paling simple, yang paling mudah kita baca itu surah apa? Surah Al-Ikhlas. Pasti sepakat kita surah Al-Ikhlas. Tapi hati-hati dengan surah Al-Ikhlas, karena bacanya mesti benar. Kalau bacanya salah, maknanya akan keliru. Contoh, Qul. Qul itu apa maknanya? Qul itu maknanya, katakanlah, kalau membacanya tebal, Qul, di dalam, maknanya katakanlah. Tapi kalau dibaca tipis, maka dia berubah makna. Kul, makanlah. Nah, kalau kita baca panjang, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Kalau dibaca tipis, Qul huwallahu ahad, makanlah Allah itu satu. Akan berbahaya. Sama dengan orang azan, maaf yang tadi azan, mohon maaf. Azan itu pun sama. Enggak apa-apa tulis, tempel di kaca, karena kita selalu bercermin supaya lihat tulisannya betul atau tidak. Karena berubah makna, berubah huruf, berubah harakat, itu berubah artinya. Contoh yang tadi kita sebut, al-jamalu itu unta atau hewan besar.
Tapi ketika bahasa harakatnya berubah al-jumalu jadi tambang. Ini tolong untuk bahasa Arab. Kalau ada guru bahasa Arab bagus. Penting sekali. Kenapa? Salah kita membaca, salah maknanya. Apalagi kita yang biasa baca Quran. Kalimat-kalimat, kata-kata, huruf-huruf itu penting. Ulama kita subhanallah dari mulai zaman Rasulullah sampai sekarang selalu mengoreksi tentang yang namanya huruf-huruf. Maka tidak ada orang yang bisa mendustakan Al-Quran, meskipun ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang Allah yang menjaga Al-Quran. Al-Quran dari zaman Rasulullah sampai sekarang kita terima itu bukan langsung dapat dari Allah, langsung dapat dari Rasul, tidak. Dia berurut. Itu bisa disusur. Mulai dari Rasulullah itu ke siapa dia? Tentu kepada sahabatnya. Dari sahabatnya kemana dia? Sahabat-sahabat lagi. Terus sampai tabi'in sampai para ulama kita. Itu membuktikan bahwasanya Al-Quran itu tak bisa dipalsukan. Belum lagi hufaz, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dia dengar aja dia udah tahu dia. Ini di surah ini, di ayat ini dah paham. Itu hebat. Bersyukur anda ini kajian pertama di masjid ini yang paling ramai ini. Biasanya tak banyak ini. Saya pun kaget juga tadi. Ramai. Oh, ternyata baik sudah datang. Ternyata diundang dia baru datang. Saya usul kelilinglah setiap masjid di Kota Batam ini. Maka masih banyak masjid yang belum anda kunjungi. Dan dia butuh support. Wah, anda luar biasa. Pahala anda jauh lebih besar dari orang yang ada di sekitar sini. Karena setiap langkah itu akan dihitung oleh Allah. Tapi saya punya saran satu. Berangkatlah dari rumah itu sudah wudu. Karena Rasulullah bersabda, "Man tawadda'a wa ahsana wudu." Siapa yang berwudu dan dia sempurnakan wudunya, wa masya ilal masjid, kemudian berangkat ke masjid, khuttat khataya. Jadi setiap langkahnya itu, setiap langkah akan diangkat derajatnya, dan setiap satu langkah juga akan dihapus dosanya. Itu kalau wudunya dari rumah. Tapi kalau tak wudu, tentu kan tak berlaku hadis itu. Sayang. Tapi kenapa di masjid ada tempat wudu? Untuk orang yang wudu dari rumah sampai ke sini wudunya batal. Kan tak mungkin balik ke rumah wudu lagi. Jauh itu. Apalagi kalau rumahnya di Sekupang, pergi ke masjidnya yang di Nongsa. Jadi wudu dulu di rumah baru berangkat. Jadi dosa kita ini dihapuskan oleh Allah SWT. Allah itu sayang dengan kita. Makanya dikasih yang kecil-kecil, tak dikasih yang berat-berat. Coba kalau kasih yang berat-berat, mana bisa kita? Simpel itu wudu. Tidak berat. Apalagi kita orang yang sudah biasa berwudu. Nah, wudu itu tidak hanya digunakan untuk sholat. Wudu itu tidak hanya digunakan untuk ngaji. Ada manfaat lain dari wudu? Ada. Salah satunya orang yang berwudu selalu dijaga oleh Allah sehingga dia terhindar dari maksiat-maksiat kecil. Minimal terjaga dari lisannya. Karena dosa yang paling banyak ini dari lisan. Lisan kita sekarang dibantu pula lagi, dibantu oleh HP. Ya kan? Dulu jempol kita tak berdosa. Sekarang udahlah dari hati lewat lisan dialurkan lagi ke jempol. Tiap hari. Luar biasa. Makanya dengan teknologi canggih ini fasilitas buat dosa itu banyak. Meningkat ya, beda dengan dulu. Dulu kalau kita mau silaturahmi kita datang ke rumah orang. Karena tak ada komunikasi, tak ada telepon. Sekarang tak mesti datang ke rumah orang untuk silaturahmi, tapi entah apa isinya. Jadi jaga diri baik-baik. Tak lama kita ni Pak, dah pada tua. Saya udah 50 saya. Cuman kita enggak tahu siapa di antara kita ni yang duluan. Ya saya duluan antara bapak-bapak dia, enggak apa-apalah. Ya kan? Kita udah tua. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita pasti akan ke sana.
cepat atau lambat Mas. Ya kalau kami udah 50 ya kami harus siap-siap. Tapi jangan bangga yang masih 20. Bisa jadi ada duluan. Ya karena ajal itu Allah yang punya, bukan kita punya. Kita paling hanya bisa berencana. Boleh saya berencana sampai 70? Boleh. Boleh saya berencana sampai 100? Boleh. Tapi dari Allah kita tak tahu. Yang masih muda semangat. Saya masih 20 Pak. Saya semangat dia. Hati-hati. Itu yang disebut di dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau dah itu sudah datang, mau sehat ke dia, mau sakit ke dia, mau muda ke dia, mau tua ke dia, laki-laki ke perempuan, selesai. Tak ada jalan lain, selesai. Jadi be careful, hati-hati jalannya, jalan. Karena kata Rasulullah SAW, kebiasaan itu disitulah mungkin lebih dekat kepada kematian kita. Kalau kita biasa di masjid, biasa berzikir, biasa sholat, biasa puasa, kondisi-kondisi ini nanti yang memungkinkan kita untuk di situ kita ajal kita. Kalau senang di dalam apa tuh? Dalam bioskop nonton sana, nonton sini, kemungkinan matinya di sana juga sih. Tapi kita tetap minta kepada Allah supaya kita dimatikan di tempat yang yang baik, di waktu yang baik, di saat kita juga baik, di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir buat kita semua, karena di luar tuh sudah siap-siap dengan sarapannya, karena tadi ada sebut sarapan. Alhamdulillah, ini tuan rumahnya Pak Imam ini luar biasa dengan jamaah. Setiap subuh Ahad itu ada sarapan. Jadi diundang tak diundang pun kalau datang sini pasti dapat sarapan. Nah, doakan orang-orang di sini supaya menjadi orang yang baik, orang yang dermawan dan sebagainya. Karena bapak-bapaknya datang bawa berkah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, setiap orang yang datang ke rumah kemudian dia pulang, dia bawa dosa dari rumah kita, bawa keluar. Tapi dosanya aja ya, utangnya enggak. Utang tetap tetap. Itu terakhir, penting itu utang. Karena sehebat apapun kita ibadah, sekuat apapun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, utang ini yang paling berbahaya sebenarnya. Hatta sekalipun mati syahid, kalau dia punya utang yang belum dia lunaskan, itu menjadi penghalang. Jadi kalau bisa nggak usah berutang lah. Kita ni banyak utang kita ni. Lunaskan utang, apalagi utang materi. Utang materi itu biasanya susah tu, meskipun kecil. Kalau dah mulai terlambat, mulai menghindar dia, lari-lari dia. Nengok ada minggir ya, karena dia tahu bapak itu pernah ngasih utang. Dan pesan terakhir, jangan orang berutang itu jangan nongkrong dalam masjid ya. Karena ada orang takut dengan debit kolektor itu, dia duduk dalam masjid. Karena memang hadis Rasulullah tak boleh tak boleh nagih utang dalam masjid. Jadi karena dia tahu seperti dia duduk aja dalam masjid. Itu utang itu kewajiban, tetap bayar. Kalau dengan Allah mudah, insya-Allah. Kita istighfar sama Allah, mohon maaf sama Allah, mohon ampun, insya-Allah diampunkan. Tapi kalau dengan manusia, mana mau dia? Apalagi kalau besar. Kalau 50 okey Pak, 100 okey, 1 juta mana mau orang. Tapi kalau ada yang mengikhlaskan 1 juta, subhanallah. Kemudian terakhir yang sangat penting, ketika orang bayar utang, jangan lupa doakan. Biasanya kita itu jarang melakukan yang seperti itu. Doakan dia supaya dia menjadi orang baik dan tidak berhutang lagi, dipenuhi segala kebutuhannya oleh Allah. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan dicatat oleh Allah segala amal yang dilakukan dari mulai di rumah sampai nanti kembali ke rumah lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.